Saya selesai kuliah pun orang tua ndak ada maksa nyapo gak mlebu rene, nyapo gak kerja ning PT ning opo ning pabrik. Enggak. Orang tua saya slow, tenang, santai. Kamu pengennya apa? Ndak pernah ada paksaan untuk di mana ndak pernah. Akhirnya ya saya kepikiran sendiri. Mas kalau ngene, Mas iki nggonmu ngene. Mungkin gak boleh, terus terlalu lembek, bawaan sini tak ijoli baru. Pak bilang gitu, kemahalan. Ya ndak usah tuku ning nggonku lek mahalan ngono. Coba beli mentah, tuku sendiri. Selesai kan? Saya kan cuma menghidangkan yang instan. Dengan harga segitu kalau mau ya monggo, ndak mau ya ndak apa-apa. Atau saya juga ndak rugi apa-apa gitu loh. Dianggap mahal itu jual berapa? 2.000, 1.500 per biji. Dulu yang sempat ramai banget, saya buka jam 6, tutup jam setengah 8, jam 8 tuh bisa sampai 100 kilo. Itu FOMO-FOMOan lah. Wong pengen nyoba. Pas lagi ramai banget itu, pas viral itu 1 juta sehari ya hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dari Jamsaran, Kediri. Usia 26 mau 27. Usahanya pol pendem. Pol pendem itu umumnya ya. Kalau detailnya ya singkong, terus ada ubi-ubian, ada labu, sukun, dan lain-lain. Jadi bahan bakunya ya dari itu tadi ubi-ubian, kacang-kacangan, terus ya singkong, labu itu tadi. Terus nanti itu cuma dicuci, bersih, terus dikukus aja, habis itu ya dijual. Gitu aja? Iya gitu tok. Usahanya buat orang-orang yang tidak mau ribet dengan bumbu-bumbu dan lain-lain sangat cocok. Kalau saya sendiri kurang tahu ya Mas, tapi mungkin kalau pendem-pendem itu kan kayak di bawah tanah gitu. Ya mungkin sesuatu semua yang berada di bawah tanah gitu. Kacang, ubi, itu kan di bawah tanah semua. Mungkin seperti itu ya. Dan mungkin tambahan lain kayak pisang kan nggak di bawah tanah. Jadi tambahannya mungkin seperti itu. Kalau saya sendiri baru 3 tahun ini. Dulu kan punya bapak tak ambil alih. Jadi sekarang sudah punya sendiri. Jadi awalnya dulu itu bapak itu cuma jaga. Jadi ada temannya bapak punya program gitu, pol pendem gitu, cabangnya banyak. Ada 5 atau 6 gitu. Terus nggak tahu berapa lama kok tutup, udah nggak jualan lagi. Terus akhirnya bapak bikin sendiri. Karena laku tuh Mas, karena laku eman-eman. Akhirnya bikin sendiri itu gerobak dan lain-lain, jualan punya bapak sendiri. Sampai habis COVID, terus tahun baru renov rumah. Renov rumah ini akhirnya otomatis mau nggak mau berhenti dulu. Berhenti cukup lama Mas, hampir setahun kalau nggak salah. Posisi itu saya udah keluar kuliah, kerja di jaga warung kopi. Jaga warung kopi 7 bulan, terus berpikir buat ya usaha sendiri. Akhirnya kenapa nggak nerusin punya bapak yang dulu. Akhirnya ngomong sama bapak, sama ibu, nerusnya itu ya nggak apa-apa terusnya ya. Akhirnya meneruskan itu. Kembali lagi dari nol, dari saya sendiri, bukan punya bapak. Terus awalnya ya nggak tahu belanja apa, belanja di mana, berapa, jenisnya apa, nggak tahu. Tapi lama-kelamaan berjalan sebulan, 2 bulan, akhirnya tahu sendiri jenisnya yang gimana, berapa harganya, berapa per kilonya, belinya sehari harus berapa, ini kuat tahan berapa hari. Itu akhirnya nanti berjalan beberapa bulan tuh tahu sendiri. Dan sampai sekarang alhamdulillah 3 tahun berjalan lancar. Orang tuanya ya dulu banget ya sebelumnya pol pendem tuh jualan kembang api aja. Kembang api saya dari 5 bersaudara, semuanya sekolah, termasuk saya sampai kuliah. Dan saya selesai kuliah pun orang tua ndak ada maksa nyapo gak mlebu rene, nyapo gak kerja ning PT ning opo ning pabrik. Enggak. Orang tua saya slow, tenang, santai. Kamu pengennya apa? Ndak pernah ada paksaan untuk di mana ndak pernah. Akhirnya ya saya kepikiran sendiri buat nerusin tuh usaha, akhirnya jalan sampai sekarang. Awal setahun 2 tahun ya biasa seperti bapak dulu. Nggak rame banget, nggak sepi banget, nggak. Terus akhirnya setahun belakangan, awal tahun Januari kemarin, inisiatif buat konten di TikTok, live di TikTok. Akhirnya orang-orang sekitar jadi tahu, oh di sini ada ini, di sini ada ini. Akhirnya semuanya tahu, tambah rame. 2 kuliah. Saya sama Mbak E yang pertama.
Adik saya 2 perempuan mondok aja, ya yang satu masih kecil SD. Alhamdulillah seperti itu. Bapak itu gak berhenti-berhenti ngeling lambe niki bakulan ojo meneng ae. Ya mbah pikir tak opo. Gak tahu itu beneran apa enggak ya, tapi ya sampai sekarang terbukti begitu. Ya. Saya tahu sendiri kalau tiap sore itu udah pasti habis asaran tuh ya zikir kadang. Kalau tanya enggak pernah, cuma ya lewat itu dengar bapak lagi gitu ya. Dan itu akhirnya jenengan terapkan? Kalau saya belum bisa. Kalau saya Politeknik Kediri, ambil teknik mesin, terus berhubung ya menurut saya tidak ada skill. Saya kan SMA, otomatis tidak ada basic, saya tidak mau ngejar, ya cuma ikut kuliah aja gitu. Akhirnya ya mau masuk pabrik, 0. Soalnya dulu sempat PKL gitu ya, tidak tahu mau ngapain. Ikut aja. Jadi mau masuk pun tidak pede. Saya tidak punya cabang, mungkin kalau orang lain mau buka di mana ya silahkan. Punya orang sendiri, tidak franchise, tidak ada. Belum pernah mas, buka cabang apapun, soalnya kembang api juga tidak pernah buka cabang. Dan saya tidak nyoba buka cabang. Akhirnya ya, orang izin mas aku tak buka adik gini ya, oh pokoknya buka, nggak apa-apa. Jadi orang lain yang buka, punya orang itu sendiri ya, nggak apa-apa jadi jalan rezeki buat orang lain, nggak apa-apa. Saya di sini alhamdulillah untuk sekarang ini sudah cukup banget. Mungkin yang orang tahu mudah ya, dikukus aja, terus tinggal dijual. Yang orang nggak tahu, bahannya itu susah mas kadang. Tidak setiap hari ada. Saya hampir siang sampai sore itu, bahkan maghrib pun saya tetap, kalau nggak ada kesana lagi. Terus yang kedua mungkin cara ngukusnya berapa lamanya, belum dapet ya. Soalnya dulu saya juga pernah kurang empuk, terlalu empuk, biar pas gimana. Terus kan dipotong lagi. Dipotong itu harusnya sudah matang. Kalau dia masih mentah dipotong, nanti kotor. Dia getahnya keluar, dikukus, dia ada bekasnya gitu. Kadang orang juga banyak tanya yang udah jualan di mana. Mas, nggone sampean kok iso resik, nggon kok enek ireng-irenge nyapo ya? Langsung tak tembak, motongnya habis ngukus apa sebelum. Sadurunge Mas pas mentah tak potongi lagi tak kukus. Coba dipotong setelah dikukus. Terus besoknya konfirmasi lagi, Mas, oh ya Mas ternyata resik ini gitu. Ya banyak orang yang tanya-tanya yang jualan, baru jualan. Mau tanya-tanya bisa, boleh. Udah semakin banyak Mas. Tidak takut misalkan ya satu mungkin disaingi, 2 juga orang kan juga nggak tahu mas ya. Yeah. Terus tiba-tiba nyerang. Udah pernah, ya mungkin cuma di sosmed aja tapi kelarangan mas telomu ngene mas iki nggonmu ngene, mungkin kayak boleng terus terlalu lembek bawaan sini tak ijoli baru. Pak bilang gitu kemahalan, ya tidak usah tuku ning nggonku lek mahalan ngono. Coba beli mentah, kukus sendiri. Selesai kan? Saya kan cuma menghidangkan yang instan. Dengan harga segitu kalau mau ya, monggo, enggak mau ya, enggak apa-apa. Atau saya juga enggak rugi apa-apa gitu loh. Dianggap mahal itu jual berapa? 2.000, 1.500. Per biji. Ya, ada beberapa kayak di kota-kota besar mungkin kok kemurahan. Mas gak kemurahan. Kalau di kota kecil mungkin ya, Mas kemahalan gitu. Ya kan beda-beda Mas tiap daerah. Terus berhubung konten saya juga naik, lagi ngetren itu juga, akhirnya ya itu, paling banyak orang-orang kerja. Mungkin buat masaknya nggak sempet mas, ngerebus kan nggak berapa menit itu, hampir sejam itu. Oh ya? Iya, gas habis banyak itu, 40 sampai sejam lah, ada yang sejam setengah ada. Sampai saya kompor jos, sejam itu kompor jos. Kalau kecil ya bisa ya lebih lama lagi. Ngukus yang baik dan benar tuh versi jenengan kayak apa? Dicuci sing bersih, dimasak sing mateng, selesai. Gitu tok mas, itu makanan bener-bener standar banget. Wong nggak bisa masak ya, kudune iso masak itu. Ngalah-ngalahin mie gue penaknya. Terlalu sebentar pun juga kan jadi bisa dimakan, cuma teksturnya nanti agak lembek atau agak keras. Kalau pas ya enak. Saya pun kadang masih bisa agak keras. Kadang ada orang, pas dia ngerodok atau sama, oh nggih Pak Surani, semua tok. Kadang pun saya juga masih pernah ngalamin kurang mateng gitu, pernah. Mas, yang dijual tuh kukusan apa aja? Singkong, ubi 2 macam, ada ubi madu sama ubi ungu.
Kalau nggak ada ya seadanya saya. Terus ada bute sama gembili, terus labu, sukun, pisang. 8 macam. Itu pun masih ada yang request jagung, kentang, telur. 8 macam yang masak jam 11 sampai jam 3. 11 malam sampai jam 2, jam 3. Terus lanjut ganti ibu prepare motong-motong dan lain-lain. Masak pisang dan singkong. Singkong dan pisang kan nggak bisa itu masak malam. Harus pagi, harus mendadak. Jam 3 sampai subuh. Terus baru saya ikut prepare subuh, lanjut jualan. Semisal bangun tidur, wis gue prepare tuh ngekak nih panci dandang, manasi air sebelum subuh. Terus ditinggal, terus ibu prepare, potong-potong, sampai jam 6 lanjut jualan. Habis jualan sampai jam 10, habis nggak habis pulang. Habis alhamdulillah nggak habis kasih tangga nih. Nggak rugi? Daripada dibuang. Yang dibagi soalnya ya ndak orang-orang jauh, ya orang-orang tetangga. Terus depan gitu. Kalau mau beli ya silahkan, kalau nunggu saya kasih ya nggak apa-apa kalau sisa, kalau enggak ya enggak ada. Dan itu pun sisa, kalau mau ya adanya kayak gini. Kadang kan udah kekukus dari pagi, kadang agak jelek gitu ya, adanya kayak gitu. Jam 10 selesai, bersih-bersih mungkin, terus langsung belanja ambil pisang ke langganan, lanjut langsung ke pasar. Pasar itu singkong, ubi, bute, sukun, dan lain-lain semua di pasar, cuma pisang aja di pasar lain. Terus belanja, selesai. Kalau udah ada semua ya istirahat, terus mungkin ya ngopi, sahnom biasa. Kalau kayak ngono lek bahane ada yang kurang, diselingi. Berarti ning warung, terus bareng bablas di pasar. Soalnya warungnya kan ya gitu loh Mas. Bablas di pasar. Boleh kayaknya ya sebaliknya di warung. Sak kim rong kim lah, kim sidik-sidik. Dingoknya di pasar. Sampai selesai, sampai bahannya ada semua. Kadang gitu. Sambil istirahat ya Mas. Kecuali kalau udah ada semua ya mungkin tidur. Terus maghrib sampai jam 11 itu free. Kadang bantu punya MAC. Kadang yo enggak di rumah aja. Kadang yo main di luar. Dulu masih dikit itu masak jam 2, jam 3 masih bisa. Dikit itu paling 20 kilo. 20 kilo? Total ya semua. Iya, kalau sekarang mungkin ya 80-an kilo. Dulu yang sempat rame banget, saya buka jam 6, tutup jam setengah 8, jam 8 tuh bisa sampai 100 kilo. Itu FOMO-FOMOan lah. Wong pengen nyoba, pengen ngerti, penasaran. Sekarang stabilnya 80 kilo tiap hari segitu. Dari yang 20-25 kilo sampai 80 kilo kan naik banget itu. Otomatis omset naik banget juga. Makanya saya bilang, dulu 2 tahun saya ngerasain yang 25 kilo itu alhamdulillah sudah cukup. Naik 80 kilo, ya lebih cukup lagi saya gitu. Iya. Dulu itu 200-300 sudah alhamdulillah. Paling rame 400. Kalau sekarang, stabilnya sekarang ya tiap hari masak segitu mungkin 800-an sehari tiap hari. Pas lagi rame banget itu, pas viral itu 1 juta. Kalau antar-antarnya saya pasar Pahing ini, terus sebelahnya kan ada pertigaan itu, saya depannya pertigaan pas. Kalau pagi ya, jam 6 sampai jam 8 di depannya toko ini, sendal sepatu ini. Bisa nyisain berapa? Separuh. Harus separuh. Dari saya ya. Soalnya ya tak bagi. Separuh buat tak simpen, separuh buat belanja. Semisal sisa ya buat jajan. Kalau nggak sisa ya nggak jajan. Gitu. Dan saya kalau semisal belanja lagi habis semua, itu bisa lebih dari separuh. Bahkan saya nggak nyimpen. Dan itu saya anggap utang. Besok harus kembali. Jadi per bulan saya harus dapat segitu. Kayak tak model kayak karyawan gitu. Jadi harus tetap segitu dapat. Gimana caranya? Iya. Satu dulu saya ambil motor, terus ambil HP buat konten. Dan ini mungkin nabung. Belum tahu. Ditabung aja dulu. Nanti kalau ada keperluan mendadak atau ada mau apa gitu ya, sudah ada tinggal set. Kalau ada yang mau pesan boleh, tapi ya sebisaku. Kadang ada yang, Mas di lengser ya, tanggi acara kantor gini. Ada, pernah ada gitu. Bisa. Cuma ya harian ini aja. Nggak tahu ya Mas, orang kan beda-beda ya.
Nek semingin, wes sekarang tak kayak cabang gini, tak kayak cabang gini. Saya enggak, wes ben orang lain lah. Ada teman saya di sana ada jual, di sana juga ada banyak. Ya rezeki masing-masing gitu. Kalau saya ya seberapa ya alhamdulillah. Tapi kalau sekarang menurut saya lebih dari cukup dengan segitu ya. Saya enggak libur kali. Jadi 30 hari full, kalikan aja. Gitu. Liburnya puasa sama lebaran. Puasa enggak jualan, soalnya dapurnya pakai jualannya masih. Jadi saya liburnya ambil di situ full 30 hari. Apa yang jenengan sajikan konten-kontennya sehingga ramai waktu itu? Nggak tahu saya awalnya. Kamera tak taruh samping, nge-shoot saya lagi ngelayani pembeli. Jadi orang beli, ya gitu aja, transaksi aja, jual beli. Itu awalnya, kontennya awalnya gitu. Terus udah bisa live, akhirnya ya live. Live itu ya transaksi sama pembeli, sama mungkin interaksi sama orang-orang yang join live, gitu aja. Kalau lagi nggak ada pembeli. Gitu. Ya, di total dari usaha kecil ini bisa nabung berapa? Bersih ya, lah aku ambilnya sekarang ya 9. Iki karena harga lagi tinggi. Kalau stabil normal bisa lebih. Jadi ya, sing biasanya di pasar penuh, full yang jual banyak. Sekarang ya cuma beberapa aja. Akhirnya juga nggak ada pilihan. Kadang jenisnya yang dicari nggak ada. Gitu. Cuma 1-2 yang nggak ada ya saya jualan seadanya. Kalau nggak ada semua, kayaknya kok nggak mungkin juga. Kayak gitu sih mas. Ya. Sama mungkin yang bikin semangat kadang orang-orang tua mas, kayak nggak makan nasi. Gitu. Ya orangnya udah nggak makan nasi. Kayak nggak boleh makan nasi. Gitu. Kadang buat ada yang sakit-sakit gitu, tiap hari beli labu, orang sakit kadang, terbantu. Ya akhirnya kayak selain saya jualan sendiri ya membantu orang yang membutuhkan ini yang biar nggak ribet, tinggal makan aja. Soalnya ada juga yang cerita-cerita gitu mas, ya kayak, oh iki mas, aku gak mangan sego, akhirnya dino mangan iki, dino tiap hari ada bapak-bapak, ya udah, kayak paginya nggak makan nasi ya. Jadi tiap hari ubi 5.000. Terus dulu ada cuma labu aja, terus ada cuma singkong aja, ada itu. Jadi ya jualan ya alhamdulillah orang lain juga bisa terbantu terhadap jualan ini. Gitu. Kalau anak-anak muda ya diet lah, ya, biasa lah. Dulu tuh sempat konten kreator mungkin ya. Oh, malah cita-cita jadi konten kreator? Ya pas sudah besar tapi udah gedenya game. Jadi dulu pengennya konten kreator game gitu. Ya sempat jalan terus ya drop. Nggak. Gitulah ya anak muda ya mas. Labil lah, gonta-ganti. Tapi dulu saya mendekati ya konten kreator. Aslinya kalau mau diseriusi, dilanjut konsisten harusnya bisa ya. Saya tahun 2020 gitu. Nggak sampai setahun, terus nggak lagi ya akhirnya nggak. Ya mungkin untuk sekarang hanya bisa terima kasih. Belum bisa untuk ngasih apa-apa ya untuk sekarang. Hanya bisa terima kasih udah mentorin saya buat usaha, nguatin mental, udah mempelajari saya tentang usaha-usaha ini, tentang gimana ini. Biar tahan banting, biar ndak cepet oleng, biar ndak payu sidik tutup gitu. Itu bapak dari belakang semuanya bapak. Jadi kadang Pak mek oleh sakmene Pak serapopo bakulan. Pak mesti ngomong. Terus kadang Pak mek oleh sakmene. Mbiyen bapak oleh sakmene lho ora apa-apa sik iso. Gak apa-apa. Pak dari belakang bapak push terus. Jadi sampai sekarang sampai rame, sampai alhamdulillah lebih-lebih ya itu yang nguatin mental bapak. Buat yang mau usaha ya, dari saya sendiri ya, saya juga bukan ahlinya, bukan apa. Mungkin yang satu modal itu pasti ya harus ada. Kedua mungkin mentalnya harus benar-benar kuat dijaga. Isin, gak payu. Ini jelas enak. Aku mbien pertama soalnya ya isin. Ini jelas ya, pokoknya cah nom itu. Bakul pinggir ratan jelas isin nomor 1 pertama. Terus sama mungkin manajemen keuangan harus bagus kalau usaha ya.
Harus diatur. Soalnya nggak bisa mas, kalau nggak gitu, nggak nyimpen uang habis terus akhirnya gitu. Kalau bisa ngatur kayak saya harus separuh harus ada, akhirnya ya kekumpul. Kalau nggak gitu ya nggak ada apa-apa nanti. Apalagi cuma usaha kecil-kecilan, untungnya nipis. Kalau nggak diatur, wassalamualaikum gitu. Nggak dapat apa-apa nanti. Udah pasti. Udah gitu aja mungkin. Saya Muhammad Aziz, pemilik Polo Pendem yang ada di Kota Kediri, tepatnya di depan Pasar Paing ya, sebelah dan depan Pasar Paing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, mari Mas. Yes. Oke, terima kasih. Yoi.